sudah hadir di antara kita, langsung saja kita mulai acara Osenik cabang lomba MK Selama Tutup pada pagi hari ini ya. Yang hormat kepada Al Ustadz Muhammad Yusuf Al Faruq selaku Dewan Juri pada perlombaan Sebab Tutup Osenik 2021. Yang saya hormati kepada seluruh di setiap fakultas cabang MK, dan yang saya banggakan kepada seluruh peserta lomba MK Osenik yang mewakili setiap fakultasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah kita berikan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmatnya serta hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul, dan juga kita ini di sini berkompetisi secara sehat yang secara sportif, dan semoga kita mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian salat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan sifatnya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, saya selaku moderator ya yang akan memandu lomba pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin memberitahu ulang terkait juknis pada perlombaan pada hari ini ya. Sebelumnya saya ingin membagikan sedikit terlebih dahulu. Ini apakah sudah terlihat di layar teman-teman semua? Sudah ya? Sudah. Nah, jadi adapun juknis Osenik Wali Songo 2001 pada cabang lomba MK ini yang pertama mempunyai tujuan kegiatan. Yang pertama, menumbuhkan ukhuwah Islamiyah dan peningkatan dakwah Islamiyah. Kemudian yang kedua, mengembangkan seni Islami dengan musabaqah qiraatul kitab. Yang ketiga, menumbuh kembangkan jiwa agamis melalui klasik. Kemudian yang keempat, mengembangkan potensi yang sudah dimiliki para generasi muda dalam melestarikan seni budaya Islami. Nah, kemudian untuk materi pada lomba kali ini ya, yaitu dengan kitab Fathul Qorib, yaitu ada dua bab ya, bab buku dan bab nikah. Ntar di setiap peserta itu babnya ditentukan oleh Dewan Juri. Jadi juri bebas memilih antara bab buyu atau bab nikah. Nah, kemudian untuk waktunya selama 5-7 menit. Jadi maksimalnya 7 menit ya. Kemudian ada teknis lombanya melewati satu tahapan. Jadi cuma sekali perform gitu langsung dinilai. Kemudian maaf. Kemudian para peserta dipanggil sesuai dengan nomor urutan undian. Nah, nomor undian itu sudah kami acak kemarin. Dan adapun nomor undiannya yang pertama FEBI, FDK Fakultas Dakwah, nomor 3 FITK, yang keempat FPK, yang kelima FUHUM, keenam Saintek, ketujuh FSH, dan yang terakhir FISIP. Ini sudah hafal ya nomor undiannya ya? Ditahukan pada setiap masing-masing PJ fakultasnya. Kemudian adapun tanda setiap peserta untuk tampil. Jadi ada bunyi-bunyi bel ya nanti. Itu bunyi bel pertama itu persiapan maju untuk tampil. Kemudian bunyi bel yang kedua membaca dan tanya jawab. Jadi langsung ada membaca, ntar juga ada tanya jawab oleh Dewan Jurinya. Kemudian bunyi bel ketiga waktu kurang 1 menit. Itu sudah peringatan ya. Sisa waktunya tinggal 1 menit. Kemudian bunyi bel 4 kali itu udah selesai berarti. Kemudian adapun kriteria lomba ini ya. Yang pertama membaca dan pemahaman teks itu
itu dengan komposisi 30%, kemudian munaqashah dan fikih itu 30%, dan qawaid nahwiyah dan sarfiyah untuk. Nah, mungkin itu saja untuk menjeplak jenisnya. Langsung saja ya kita mulai tahap perlombaannya, dan selanjutnya akan sepenuhnya kepada Dewan Juri ya, kepada Al-Ustadz Muhammad Yusuf Al-Faruq. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayya ayyuhal ikhwah, hayya nabda musabaqatana fi hadha as-sabah bi qira'atil Fatihah bi niyatil futuh wal wusul wa husuli tamami kulli su'li wa ma'mul dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li salahi sya'ni zahira wa batina wa bi niyati tahsilil maqasid wa qada'il hawais wa taysiril umur wa tanwiril qulub wa syarhis sudur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya coba panggil peserta pertama dari Pepi ya. Muhammad Hanif An-Nasih. Siap? Insyaallah, Ustaz. Oke. Mas Hanif. Silahkan dibaca faslun fil hiwalah. Ketemu? Sekejap. Halaman pinten nggih, Ustaz? Kalau di kitab saya itu halaman 34. Jenengan pakai kitab yang apa? Nggih, sami. Sama. Nggih. Siap? Halo? Hanif. Sudah siap ya? Insyaallah, Ustaz. Silakan dimulai. Niki mboten enten bel-belen apa sepundi? Enggak usah. Belnya langsung otomatis saja. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun.
utawi iki iku ana fasal suwiji fil hawalati kang tetep ing dalem nerangake hukume hawalah ugran bifatil hai kelawan fathah arokat ha wa hukialan diceritakake ing dalam siji kaul apa kasruha apa ngekai harokat kasroh hawalah tegese hiwalah dadine wahya utawi hawalah lugotan ing dalam cara bahasa at-tahawulu iku logran ai al-intiqalu tegese mindah wa syar'an lan ing dalam cara syarak naqlul haqqi iku mindah hake siji wong min dimmatil muhili saking tanggungane wong sing lugeriku dek mau ila dimmatil muhali alaihi maring tanggungange wong sing di lugerna iku dek mau wa syaraitul hawalati utawi pira-pira syarate hawalah arba'atun iku ana papat ahaduha utawi salah sijine syara'it hawalah utawa arba'ah ridul muhili iku ridone wong sing lugeran wahwa utawi muhai al muhil man iku wong alaihi kang iku tetep ing atase man ad-dinu utawi ad-dainu utawi tanggungan utang lal muha fa innahu mongko stune man la yustaratu iku ora disyaratake apa ridhohu apa ridhone man sing ndek mau fil asoi ing dalem kaul asor wala tasyulan ora sah apa al hiwalatu apa hiwalah alaman ing atase wong ladaina kang ora ana den utang iku maujud alai ing atase man wasani utawi kang kaping pindho saking ndek mau arba'ah qabulul muhtali iku nrimane wong sing muhtal sapa muhtal wa huwa hale utawi al muhtal mustahikun iku wong mustahikud dini daini iku wong sing ngahai utang alal muhili ing atase muhil wasalisu utawi kang kaping telu kaunul haqi iku anane hak tegese kaunul hakil muhali onone hake muhal bih mustaqarron iku ditetepake fi zimmati ing dalem tanggungan wa taqyidi lan naqyid bil istiqrari kelawan amreh iqrar muwafiqun iku nyocoki lima maring perkara kala kang wis ngendika hu ing ma ar-Rafi'i sapa Imam Rafi'i lakin Nawawi tetapi ne utawi Imam Nawawi istadroka iku istidrok sapa Imam Nawawi alaihi ing atase kaul sing dek mau fir raudhati ing dalam kitab ar-Raudhah wa ina idzan ing dalam kene panggonan utawa ing dalam kene tingkah fal mu'tabaru mongko utawi sing luwih mu'tabar bidainil hawalati ing dalam utange hawalah ugeran ayyakuna iku yen to ana apa dainul hawalah laziman iku tetep au yu awalu utawa dikredit dikencengake apa dainul hawalah ilal luzumi maring tetep warabi utawi kang kaping papat saking arba'ah ndek mau ittifaquma iku nyocoki perkara ay ad-daina tegese utang alladzi rupane den fi dhimmati kang iku tetep ing dalem fi dhimmatil muhili kang iku tetep ing dalem tanggungane muhil wal muhali lan muhal alaihi fil jinsi ing dalem jinis wal qadari lan kira-kira qadar wan nawa'i lan wernane wal hululi lan hulule wa ta'jili lan ngencengake
nyepetake. Wasihati lan sah, wa taksiri lan rusak di mau. Nah, ini ngantos diterusaken nggih. Oke, cukup. Baik, terima kasih Mas Hanif. Ini apa disepakati membacanya pakai makna Jawa semuanya? Atau tidak ada batasan? Saya tanya dulu sebelumnya. Ngapunten dari panitia niku Ustaz. Memang berarti memang semuanya nanti bakal baca pakai makna? Ya, yang lain atau panitia? Atau memang terserah? Maaf, gimana Pak? Jadi ini membacanya memang pakai makna Jawa semuanya atau diserahkan kepada peserta? Kata peserta Pak, ntar dinilai dari dirinya langsung. Oke, baik. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang belum dipanggil, nanti silahkan bisa langsung baca Arabnya saja, atau kalau mau dibaca maknanya juga monggo. Terima kasih, saya kembali ke Mas Hanif. Ya. Soalnya gini, silakan diterjemahkan Mas Hanif secara garis besar saja boleh. Ya. Jadi intinya itu Bismillahirrahmanirrahim qolal musannif. Awalah itu terjadi banyak qaul di sini. Pertama dalam redaksinya saja. Ada satu qaul mengatakan hawalah itu haknya diharokati fathah. Qaul lain mengatakan sebuah takrif. Takrifnya apa? Yaitu secara epistemologi hawalah itu hanya sekedar tahawul ay alintikol. Maksudnya apa? Yaitu memindahkan, berpindah, itu hawalah. Tapi secara terminologi hawalah itu apa? Hawalah itu adalah pemindahan hak hutang dari satu orang yang hutang tadi kepada orang yang dihutanginya. Maksudnya apa? Misal saya si A sebagai orang yang punya hutang. Saya A punya hutang kepada B. Kemudian ternyata B itu punya hutang kepada C. Nah, karena saya ingin memakai konsep akad hawalah ini, alhasil otomatis saya bilang sama si B, kalau kamu punya hutang jangan langsung bayar saja, langsung ke C aja. Ini adalah konsep logran tadi atau biasa disebut hawalah, memindah hak hutang. Jadi nggak usah ke pihak satu dulu, tapi langsung ke pihak dua yang itu tadi. Kemudian Syekh Ibnu Qasim, Syekh Qadhi Abu Suja itu menambahkan beberapa syarat-syarat dalam hawalah. Pertama, syaratnya hawalah itu harus ada yang namanya ridhul muhil. Siapa al-muhil itu? Al-muhil itu adalah orang yang punya hutang. Kalau orang yang punya hutang nggak punya ridho, nggak meridhoi hal tersebut, ya jelas akadnya tidak sah. Tiga syah akad hawalah. Ya memang dalam semua aspek transaksi dalam Islam akad-akad ya harus ada ridhonya. Yang kedua, kaunul hakim mustaqirron fid dhimmati. Artinya apa? Syaratnya yang kedua itu hak dalam piutang itu harus memang jelas, mustaqir. Dalam tanggungan itu memang jelas. Misal, saya si A sebagai tadi punya hutang, terus si B juga punya hutang, si C juga punya hutang tadi. Itu semua kehutangannya itu harus memang jelas, tidak boleh ada suatu hal yang menghalangi hal tersebut. Misal saya utangnya tadi hanya 10.000, kemudian si B sama si C utangnya itu 12.000, ya itu memang tidak diperbolehkan karena konsep hawalah itu harus pasti jelas, tidak boleh dikurangi dan lain sebagainya. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga diberikan oleh Syekh siapa tadi? Qadhi Abu Suja. Oh, yang kedua saya belum baca. Yang kedua itu qabulul muhtal. Maksudnya apa? Orang yang di lugri tadi yang dipakai konsep hawalah itu harus menerima mustahiquddin alal muhil. Dia itu harus menerima utangnya tadi. Kalau nggak menerima ya tidak sah, seperti itu. Kemudian syarat yang terakhir itu apa? Ittifaqu ma fi dhimmatil muhil wal muhal alai fil jinsi wan nam wal hulul wat tajid.
Maksudnya apa? Yaitu kesepakatan hutang tadi antara muhil sama muhal alaih dalam jenisnya, warnanya atau kriterianya sesuai dengan yang disepakati mereka. Jadi harus sepakat. Misal saya punya dia punya hutang sama saya. Hutangnya itu adalah uang. Kemudian si C punya hutang sama si B, tapi hutangnya berupa bolpen, tapi bolpennya tadi seharga dengan utang saya. Kayak gitu. Kemudian pakai konsep Lugran, ketika ketiga orang ini sudah menyepakati bahwasanya oke lah tadi akadnya utangnya nggak usah kamu bayar pakai uang, tapi pakai bolpen aja. Pindah boleh karena ittifaquma ad-dain alladhi fi dhimmah al-muhil wal muhal alaih fil jinsi wan naw'i wal hulul ila akhirih. Sampun Ustaz. Terima kasih Mas Hanif. Oke. Kemudian dari aspek nahwu shorof, saya ingin bertanya kepada jenengan. Di situ ada kata al-muhil. Al-muhil sigotnya adalah Al-muhil sigotnya adalah isim fa'il. isim fa'il dari madhi. Dari madhi ahala. Silahkan ditasrif. Bismillahirrahmanirrahim. Ahala yuhilu hawalatan wa mahalatan fahuwa muhilun wa dzaka muhalun. Hil la tahil mahalun. Mungkin seperti itu Ustaz. Ahala yuhilu hawala. Wazan apa itu? Nanti kalau salah dibenarkan mau Ustaz. Ahala wazan. Wazannya? Wazannya ahala, af'ala. Af'ala. Af'ala yuf'ilu if'al. Ahala yuhilu. Nah. Kalau di situ kaunul haqqi mustaqirran fi dhimmah. Mustaqirran. Sigotnya isim fa'il. Isim fa'il juga. Dari madhi? Dari madhi istaqarra. Ikut wazan apa? Istaf'ala. Istaf'ala. Tasrifkan lagi. Istaqarra yastaqiru. Istaf'ala yastafilu istif'alan. Istaqarra yastaqiru istiqraran. Wa mustaqirran. Wa mustaqarran fahuwa mustaqirun wa dzaka mustaqarrun. Istiqrar istaqrir la tastaqrir istaqrar. Istaqirra la tastaqirra. Oh, J. Oke. Terima kasih Mas Hanif, cukup untuk jenengan. Oke, barakallahu fiik. Amin. Kita lanjut dari kontestan dari Fakultas Dakwah, Muhammad Anikun Nahik. Mas Nahik. Ya. Mas Said, siap? Oh, siap. Oke. Silakan dibaca Mas Anif. Faslun fi ahkamil ghasbi. Fi ahkamil ghasbi. Kalau di kitab saya halaman 36. Ya. 26 Ustaz. Ya? Sudah? Kalau sudah siap silakan mulai dibaca. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi kitabin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Hada tegese utawi iki iku faslun ana pasal suci. Fi ahkamil ghasbi ing dalem jelasake ghasab. Wa huwa utawi al-ghasbu. Lugatan ing dalem mungguh lugat. Iku akhdhu syai'i ngalap suwiji-wiji
dulman kelawan nganiaya, jahirotan kelawan bertelo. Syar'anan ing dalem nggo syariat iku al istila'u nguasani ala hakil ghairi ing atase hake wong liya. Udulanan kelawan nganiaya. Warji ulan bali wa yurji ulan bali ake sapa man fil istilahi ing dalem nguasani lil urfi ing dalem pengadatane. Wada kholalan melbu apa gosop fi hakil ghairi ing dalem hake sakliyane ma ing perkara yasihu kang sah apa gosbuhu gosop ma mimma saking perkara laisa kang ora ana apa ma ora anane iku bimalin kelawan bondo kajil dimaitaten kaya kulite batang wa kharajalan metu bi udwanan kelawan lafat udwanan apa al istila nguasani alama lil ghairi ing atase bondone wong liya diaktin kelawan akad waman lan utawi wong gosop kang gosop sapa man gosope mau malan ing bondo li ahadin maring wong siji lazima mongko wajibu ing man apa raddu balekake mal lima likihi maring wong kang miliki mal walau goro malan lamun nempuh sapa man ala raddihi ing ates balekake mal ada afakimatihi kelawan tikel-tikelane regane mal walazimalan wajib bu ing gosip aidon halimaneh apa arsunaksihi nambeli kekurangane mal inna qasalamun kurang apa mal kaman kaya wong gosop bakang gosop sapa man tauban ing pakaian wala bisa nuli nganggo sapa man hu ing saub ana koso utawa kurang apa ma biwairi labusin kelawan tanpa nganggo walazimalan wajib hu ing man au gosip aidon hale maneh apa ujratu mislihi upah pepadane ma aisyaiun amalauna kosa anapun lamun kurang apa almaghsubu perkara kang den gosok biroh ti ahe walayat manu mongko ora nempuh hu ing maghsub sapa al-ghasibu wong kang gosok alas sahihi miturut kaul sahih wa fi ba'din nusahilan ing dalam sebagian pira-pira salinan wa maba malam ri'in asbaru ala radhi utawi lafat wa man ghasoba ila akhiri wa man utawi sing sapa wong lamun iku ghasoba gosop sapa man malam ri'in ing bondone wong asbaru kang nambel sapa man ala radhihi ing atase baliake mal fa ing talifa mongko lamun rusak apa al-maghsubu barang kang den gosok domina kono daruhu aiba udat gosok paman lan utawi wong gosok bakang. Terima kasih. Cukup. Silakan dijelaskan. Pasal menjelaskan tentang hukum gosok. Di sini dijelaskan menurut bahasa itu adalah mengambil sesuatu. Gosok secara bahasa kan mengambil sesuatu secara dolim dan juga terang-terangan mujaharoh. Jadi mengambilnya itu misal ada barang itu bukan milik kita, jadi diambil oleh kita, misal si gosip. Wasyar'an al-istila'u ala hakil ghairi udbanan. Sedangkan menurut istilah itu menguasai hak orang lain dengan cara dolim. Ukuran menguasainya itu dalam secara adat aja. Jadi jika secara adat itu menguasai secara kepemilikan yang sempurna, jadi dimiliki, dipakai, kemudian kalau konteks gosop itu kan dikembalikan. Kemudian wayarji'u fil istilah ilil urfi. Ini tadi secara adat.
Wa dakhala fi haqqil ghairi ma yasihu ghasbuhu mimma laisa bimalin. Jadi termasuk hak orang lain adalah sesuatu yang sah untuk digosok. Ya. Jadi yang berupa barang-barang selain harta. Kajil dimaitatin, seperti kulitnya bangkai. Wa kharaja bi utwanan al istila'u ala malil ghairi bi aqdin. Dengan bahasa ini secara dolim menganiaya itu mengecualikan dengan menguasai harta orang lain dengan cara akad. Jika menguasai barang orang lain dengan akad itu tidak dikatakan gosok. Misalnya akad pinjaman atau jual beli. Waman gosoba malan li ahadin lazimahu radduhu. Dan barang siapa yang mengambil hak orang lain, yaitu mengambil harta bagi salah satu bagi orang lain, satu orang lain, maka diwajibkan untuk mengembalikannya. Jadi konsep gosok itu seperti itu. Konsekuensinya mungkin. 5 likihi, mengembalikannya pada orang yang memilikinya. Walau goroma dan itu berkali lipat dari hartanya. Walazimahu aidon arsunaksihi, dan juga diwajibkan menambal kekurangan inna koso jika barang yang diambil itu malah bisa Cukup Mas Sonik. Saya ingin bertanya, kira-kira kenapa gosok ini dimasukkan dalam salah satu pasal dalam Kitabul Buyu'? Jadi pada Kitabul Buyu' konteks setelah Musonef menjelaskan bil kholi, itu konteksnya muamalat bil khola'i kalau tidak salah itu. Jadi setelah menjelaskan tentang ibadah hubungan antar kholi, kita Kiai Musonef beranjak pada pembahasan yang menjelaskan tentang muamalat dengan makhluk atau sesama manusia. Jadi setelah bab itu ada bab gosok. Karena di sini ada bahasa juga yang menyindir wa kharaja bi utwanan al istila'u ala malil ghairi bi aqdin. Mengecualikan dengan bahasa menganiaya itu menguasai harta orang lain dengan akad. Kalau jual beli itu menguasai harta orang lain tapi dengan akad, yaitu akad jual beli. Mungkin itu, Ustaz. Gambarannya gimana? Maksudnya harta ini dalam bentuk uang atau atau apapun. Bisa berupa uang dan juga barang. Bisa apapun. Yang namanya harta itu. Ya. Kalau uang. Kalau uang berarti contohkan. Pinjaman. Kita meminjam. Minjam. Iya, meminjam. Minjam berarti ada omongannya tuh. Iya, ada. Kalau meminjam ada omongannya. Kalau gosok itu misalnya mengambil di saku orang lain 50.000 gitu kan. Kemudian kita kembalikan. Kalau tidak dikembalikan konteksnya itu mencuri, bukan gosok lagi. Jadi kalau dari segi hukum, gosok hukumnya apa? Sudah jelas nggak boleh. Bahkan bisa haram karena wajib mengembalikannya. Baik. Saya ingin bertanya tentang sorof. Di situ ada kata al-istilah. Istilah sigotnya apa? Al-istilah sigotnya masdar. Masdar dari madhi.
Dari madi? Istala'a. Istala'a. Istala yastali. Oke. Wazannya? Wazannya istala berarti ifta'ala. Ifta'ala. Tasrifkan. Istala yastali istilaan wa mustalaan wa mustaliun. Wadaka mustalaun. Istali la tastali. Ya. Bukan istala'a tapi istaula, istaf'ala. Istaula yastauli istila. Oke. Satu lagi. Udwanan. Udwan. Sigotnya Udwanan sigotnya master. master dari madi. Ada. Ya, tasrifkan. Ada yaitu udwanan ma'dan bahwa adin wadaka ma'dun. Baik, terima kasih Mas Anik. Cukup? Barakallahu fiik. Oke. Kita lanjut peserta At-Tali, Al-Musyarik At-Tali min Kulliyati Tarbiyah Sofi. Maaf ya Ustaz. Musta'id Sofi Rahman. Insya Allah itu. Tafadhal ya akhi, iqra faslun fil ju'alah. Minta diri Ustaz. Kalau di kitab saya halaman 38. Kholas ya Ustaz, wajah itu. Tafadhal ibda. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku ana fasal suci. Fi ahkamil ju'alati. Iki kang tetep ing dalem nerangake pira-pira hukume angkat sayembara. Wahya utawi al-ju'ala bitasli sil jimi lawan den waca wajah telu jimi amaknaha utawi maknane ju'ala sebutan ing dalam cara bahasa ma iku perkara yuj'alu kang den dadekake apa ma isaksin kedue awak-awakan ala syai'in ala sesuci alu kang lakoni sapa sahes hu ing ma pasar'an utawi al-ju'alah ing dalem cara syara iltizamu mutlaqit tasarrufi iku nyanggupi wong kang mutlakake tasarrufe iwadon ing ijol utawa ing hadiah makluman kang den weruhi ala amalin ing atase penggawean muayyanin kang den tertentokake au majhurin utawa den ora weruhi limu ayyanin maring wong kang den tertentokake au bairihi utawa liyane muayyan wal ju'alatu utawi al ju'alah jaizatun iku wenang minat tarafaini saking
arah kedua belah pihak. Rupane torofil jaili arahe wong kang gawe sayembara wal maj'uli lan wong kang den wal maj'uli lahu lan wong kang den wong kang den wong kang nyanggupi jualah wahwa utawi Oke, cukup Mas Sofi. Silakan jelaskan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah sebuah fasal yang menerangkan tentang akad jualah atau sayembara. Jualah di sini secara lugah dapat dibaca dengan 3 wajah. Yang pertama yaitu ji'alah, ju'alah, dan ja'alah. Dan menurut bahasa artinya adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang atas suatu pekerjaan yang telah dilakukannya. Seperti misal seseorang tersebut ini mengadakan lomba, siapa yang menemukan barangnya yang hilang, maka dia akan diberi sebuah upah dengan mengikutkan banyak orang dengan cara berlomba-lomba. Sedangkan menurut syara artinya adalah menerima kesanggupan oleh orang yang bebas tasarrufnya untuk memberi upah yang jelas atas pekerjaan yang telah ditentukan atau belum ditentukan kepada orang yang telah ditentukan atau tidak. Secara syarat ialah kesanggupan seseorang yang sah tasarrufnya untuk memberi pekerjaan tersebut, melaksanakan akad jual tersebut, dan kepada orang yang belum ditentukan atau sudah ditentukan. Jualah adalah akad yang jaiz minat torofain. Jadi di antara salah satu dari kedua belah jaiz minat torofain harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Akad yang boleh dan jaiz yang harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Misal ada perjanjian antara kedua belah tersebut. Akad tersebut dapat batal ketika kedua belah pihak tersebut bersepakat untuk membatalkannya. Jail orang yang menyanggupi untuk memberikan upah atau ganti, dan pihak majullah orang yang disanggupi untuk diberi upah, orang yang sanggup untuk melaksanakan pekerjaan tersebut yang telah dibuat oleh sang jail ini. Jualah misalnya seseorang mensyaratkan upah yang jelas untuk mengembalikan barang hilangnya. Misal kayak seperti saya kehilangan sebuah ini handphone, barang siapa yang menemukannya, maka saya akan memberikannya upah dengan sekian. Ucapan orang yang bebas tasarrufnya yaitu barang siapa yang bisa mengembalikan barangku yang hilang, maka ia akan aku beri upah sekian. Jika barang yang hilang tersebut berhasil dikembalikan, maka orang yang mengembalikan berhak mendapatkan upah yang dijanjikan oleh sang jail tersebut. Oke, Mas Sofi. Jadi iwadon ma'luman itu kira-kira bentuknya harus apa? Iwadon makluman, berarti bentuk yang harus dikeluarkan. Iya, berupa apa? Berupa apa ini? Mungkin tidak harus berupa harta atau benda, cuman ini harus ada takarannya dan tidak berubah dalam saat yang sebentar seperti makanan misalkan tetap berubah. Dan menurut saya ini menetapi di kondisinya dan tidak berubah. Oke. Kalau semisal ada bapak-bapak di masjid kehilangan mobilnya,
Ya. Terus dia woro-woro, siapa yang bisa mengembalikan mobil saya tak pek mantu semisal. Itu termasuk jualah bukan? Termasuk jualan. Coba bisa Karena kan jualan itu kan tidak terpaku pada mal yang berupa uang maupun harta benda. Misal kayak menjanjikan untuk dinikahkan kepada sang anak putrinya ya termasuk jualah. Kalau putrinya menolak untuk dinikahkan sama yang menemukan mobilnya tadi, apa yang terjadi? Bapak itu, Pak Haji itu harus melakukan apa? Apakah tetap harus memaksa anaknya atau bagaimana? Tidak harus memaksa anaknya mungkin. Karena kan itu kesepakatan dari kedua belah pihak. Jadi kalau misal yang dibuat iwat maklum itu ternyata itu berubah atau tidak tetap ya, maksudnya tidak menetapi itu sesuai dengan yang dikehendaki, berarti kan akad jualannya menjadi batal kan. Kesepakatan antara keduanya. Teksnya Lain jaizatun minat tarafain. maksud jaizah itu boleh, hukumnya boleh. Bukan berarti kesepakatan dari keduanya. Oke, sekarang aspek sorofnya. Di situ ada kata taslis. Sigotnya apa? Taslis sigotnya yaitu masdar. Dari madi? Dari madi salasa yusallisu. Tasrifkan. Bismillahirrahmanirrahim. Salasa yusallisu taslisan. Tafilatan. Salasatan. Fa'ala yufa'ilu tafilan. Tafilatan salasatan. Salasa yusallisu taslisan. Taslasatan. Tislasan. Kamu tasalasan, bahwa mutasalisun. Wajaka mutasalasun. Oke, cukup. Dapat tak dari mana itu? Ini Mas Sofi, cukup. Terima kasih. Barakallahu fiik. Naam ya Ustaz, syukran jazilan. Barakallahu. Al-musyarik at-tali yakni min kulliyah psikologiya Muhammad Rasihul Irfan. Tafadhal. Hadir Ustaz. Mas Irfan, iqra faslun fi wal muharramat 14. Saifah 45. Wajadta? Al-muharramat bab nikah. Wal muharramat ay al muharramu nikahuhunna bin nasi 14. Tafadhal ibda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi bid dharain amin. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku faslun ana pasal suci. Wal muharramatu utawi pira-pira wong wadon kang den haramake ay mahrami tegese den haramake nikahuhunna apa nikahe mahramat. Wal mahramatu bin nasi kalawan nas Al-Qur'an arba'u asyarata iku ana 14. Wa fi ba'dun nusahi lan iku tetep ing dalem setengah naskah arba'atu asyara. Utawi lafat arba'atu asyara. Sabu'un utawi kang 7 saking 14 bin nasbi iku sebab nasab. Wa hunna utawi 7 al-ummu iku siji ibu. Wa in alat lan sak pendhuwur. Wal bintu
lan anak perempuan wa in sakulat lan sak pengisor. Amal makhlukatu anapun utawi anak min ma'izina syahsin kang hasil saking zinane wong suci pada halla mongko diperbolehkan lahu kedua syahs al asohi yang atasnya kaul kang luwih sahih. Lakin ma'al karohati tetapi ini sertane hukum makruh. Wasawa nan padha uga kanat ono al mazniu sapa wong kang den zina biya kelawan makhlukat mutawaatan iku kang manut aula utawa ora. Wa ammal mar'atu lan anapun utawi wong wadon fala yahillu mongko iku ora oleh nikah sapa laha ketuwe wong wadon wala dua sapa anake wong wadon minaz zina kang saking zina. Walaktu kemudian saudara perempuan syaqiqatan iku tunggal kandung kanat ono auli abin utawa tunggal bapak auli ummin utawa tunggal ibu. Wal kholatu lan bibi saking ibu haqiqatan iku secara langsung au bitawas suti utawa kelawan lantaran ka kholatil abi kaya bibi ibu au awil ummi utawa bibi ibu. Wal amatu utawi wal amatu lan bibi dari bapak haqiqatan iku secara langsung au bidawasitin utawa lawan lantaran ka amatil abi kaya bibi bapak. Wa bintul ahi lan anak wadone dulur lanang wa banatu auladihi lan anak wadone pira-pira anake bintul ahi min zakarin bayani saking lanang au unta utawa bayani saking wadon. Jelaskan. Pasal ini adalah pasal yang menerangkan atau menjelaskan tentang mahromat, yakni orang-orang yang diharamkan untuk wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, yang mana sudah ditetapkan dalam nas Al-Quran. Mahromat di sini ditetapkan ada 14. 7 dari 14 merupakan sebab hubungan darah atau nasab, yakni 1 ibu ke atas, kemudian 2 anak perempuan, kemudian saudari perempuan, baik itu secara langsung atau tidak, kandung atau tidak, kemudian bibi dari jalur ibu, kemudian bibi dari jalur bapak, kemudian anak perempuannya saudara laki-laki, kemudian anak perempuannya saudara perempuan. Kemudian di sini diterangkan bahwasanya anak yang merupakan hasil dari zinanya seseorang itu boleh untuk dinikahi hukumnya menurut kaul yang lebih sahih. Tetapi hukumnya dihukumi makruh. Begitu juga dengan orang yang berzina, baik itu secara dipaksa ataupun tidak, maka hukumnya di sini diterangkan tidak boleh menikah ibu dari anak yang berzina tersebut dengan anaknya yang merupakan hasil zina. Oke, baik. Pertanyaan di situ, semisal Rosih punya paman, ya, paman itu punya istri, berarti istrinya pamannya Rosih itu namanya apa? Masuk kategori mana?
Jadi istrinya pamanmu itu termasuk mahrammu atau bukan? Termasuk. Termasuk. Kok kamu bisa mengatakan termasuk? Berarti masuk kategori mana? Karena dia mengikuti dari paman. Seperti itu. Ya, yang menunjukkan itu lafal mana? Lafal ammah. Oke. Kemudian dari aspek nahwu, tadi kamu membaca wal mahromat. Kenapa kok kamu baca mahromat? Lafal mahromat ini jamak, merupakan jamak muannas salim. Kenapa bukan muharromat? Halo. Karena mahromat jamak dari merupakan jamak muannas salim, kemudian mufradatnya adalah al-mahram. Gitu. Ya. Kalau mahram sendiri, kalau kamu baca mahram ya, mahram sendiri artinya apa? Orang yang diharamkan. Diharamkan apa? Diharamkan untuk dinikahi. Jadi terus tadi kamu baca arba'atu asyrota. Apakah tepat seperti itu? Arba'atu asyarota. Arba'ata asyrota. Mabni. Aspek sorof sekarang. Di situ ada lafal ma'al karoha. Al-karoha sigotnya? Master. Master dari lafal? Karroha. Karroha. Ya, tasrifkan coba. Karroha yukarihu. Karohatan. Takrihan, takriyatan, tikrohan, mukarrohan, fahuwa, mukarihun. Oke, cukup. Karoha itu master dari kariha yakrohu karoha. Sulasi mujarrad. Syukran laka ya Rasikh. Syukran Ustaz. Baik. Barakallahu fik.
Wa nakhtu ila al-musyarik at-tali yakni min kulliyati usuluddin bismi Faza Nailil. Tafadhal. Kamu sangat dulu. Bareng. Si separuh isi. Faza Nailil. Said. Okay. Tafadhal iqra faslun wal walimatu 'ala al-ursi mustahabbatun. Ibda. Safha 46. Berapa? Mana kayak gitu. Enggak, aku pakai tapi ya bisa. Tayyib yakfi fasa. Istirahi min fadlik. Silakan dijelaskan.
Baik, cukup. Ya, yakfi. Semisal kamu diundang kakak kelasmu menikah, tapi di saat yang sama keluarga, apa yang kamu lakukan? Padahal acara keluargamu ini nggak bisa ditunda. Acara keluargamu ini nggak bisa ditunda. Kamu nggak bisa menghadiri wali. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Jadi menghadiri walimah itu wajib hukumnya. Kamu setuju? Setuju? Berarti setiap dapat undangan kamu pasti datang. Baik. Di situ ada lafal mustahabbah. Mustahabbah sigotnya mustahabbah sigotnya si maf'ul dari madi. Ya, coba tasrifkan. Dalam baik. Kalau wal ijabah, al ijabah maksudnya dari madi tasrif Terima kasih Nailil Munir. Quran lagi barakallahu. Nada'u al-musyarik at-tali yakni min kulliyatis syariah faza rifa tafa'atul. Ustaz. Apa caranya terdengar? Ya. Wah, di kampus sendiri nih. Rifa. Iqra faslun fi ahkamir raja'ah. Safhah 48. Sudah? Ya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslon ay hadza faslon. Faslon utawi iki iku fasal suwiji. Fi ahkamir raj'ati kang tetep ing dalem mertelakake pira-pira hukume raj'ah. War raj'atu utawi lafat raj'atu bi fathir ra kelawan fathir ra. Wa hukiya
bi fathir ra'i iku tetep kelawan fathir ra. Wa hukiya lan den hikayatake kasruha apa kasrai ra. Wahia utawi raja'ah lughatan ing dalam cara lughat almarratu iku ambalan minar ruju'i saking balik. Basyara'an lan ing dalam cara syara raddul mar'ati iku balike wong wadon ilan nikahi maring nikah fi iddati talaqi ghairi bainin ing dalam iddahe tolak kang liyane bain ala wajhin ing atase arah makhsusen kang den khususake. Pasal menerangkan tentang hukum-hukum raja'ah. Raja'ah itu dengan fathah ra-nya, ada yang mengatakan itu dengan dibaca kasroh ra-nya atau rija'ah. Secara bahasa artinya adalah adalah kembali. Sedangkan secara syara adalah kembalinya atau kembalinya seorang perempuan ke dalam nikah. Kembalinya seorang perempuan dalam nikah ke nikah itu di dalam masa iddahnya tolak yang bukan tolak bain. Itu dengan arah yang dikhususkan. Wa kharaja lan metu bitolakin kelawan tolak bitolaki wat isyubhatin kelawan tolak wati syubhat wa dihari lan dihar. Wa kharaja lan metu apa Bakhara jalan metu pitolakin kelawan tolak wat usyubhati apa wati syubhat wadhiharu lan dihar. Fa inna istibahatal wat'i mongko sak temene wenange wat'i fihima ing dalam karone wati syubhat lan dihar ba'da zawali iku tetep ing dalam ba'da zawalil mani'i iku tetep ing dalam sause ilange perkara kang nyegah. La tusamma kang ora den arani raj'at la tusamma iku ora den arani raj'atun apa rujuk. Dan keluar dari tolak yaitu wati syubhat dan dihar. Maka sesungguhnya keduanya itu merupakan karena sesungguhnya halalnya melakukan wat'i atau dendihar itu setelah hilangnya sesuatu yang perkara yang mencegah yang bukan dinamakan yang mencegah kehalalannya. Dan di sini itu tidak bisa disebut sebagai raj'ah atau rujuk. Wa idza talaqa mongko nalikane tolak syahsun sapa awa-awaan imra'atahu ing wadune syahs wahidatan kelawan tolak siji au isnaini utawa tolak loro falahu mongko iku tetep kedue syahs bi ghairi idniha kelawan tanpa idine imra'ah maraja'atuha utawi balikake imra'ah malam tangkot ing dalam sadurunge tutuk iddatuha apa iddai imra'ah watah sunati saking wong kang pinter utawa wong kang ngucap utawa wong kang berkata bi ing alfat raja'tu balik sapa ingsun ka ing sira wa malan perkara tasarrufa kang nasarrafake apa ma minha saking raja'tu ka. Yakfi. Cukup Rifa. Jadi raja'ah itu kalau kamu bahasakan dalam bahasa Indonesia buat jelaskan ke teman-temanmu itu apa yang sederhana? Rujuk. Kapan itu terjadi? Ketika seorang suami istri, ketika seorang suami itu menceraikan seorang istrinya, tapi bukan kecuali cerai atau tolak. Cerai kan kalau bahasa Indonesia tolak
Lah kalau di bisnis kan biasanya kan cerai. Jadi cerainya itu selain cerai tolak bain, yaitu tolak yang sampai ketiga kalinya. Jadi rujukan saya mentolak kamu itu baru pertama kali, maka sang suami itu boleh merujuknya kembali atau boleh menarik mengajak kembali untuk mengajak kembali. Namun ketika sudah sampai 3 kali, maka harus dilakukan akad pernikahan dan atau tolak bain tersebut, maka harus dilakukan pernikahan dan harus dinikahi terlebih dahulu oleh orang lain. Maksud dari falahu muraja'atuha ma lam tanqadi iddatuha itu apa? Ketika seorang itu mentolak istrinya 1 atau 2 kali, maka baginya itu diperbolehkan untuk merujuknya kembali tanpa seizin istri selama masa iddahnya tolak tadi itu belum habis. Berarti rujuk ini yang aktif itu dari pihak pria atau wanitanya? Dari pihak pria. Semisal kamu sebagai istri yang ditolak, yang mau dirujuk itu nggak mau, apa yang terjadi? Ya, tidak bisa. Tidak bisa apa? Mungkin kalau di Indonesia itu kan ada ada hukum di peradilan kan. Dan nanti jika istrinya tidak mau dirujuk kembali itu nanti bisa diajukan ke hukum peradilan dan nanti ada syarat-syarat tersendiri sehingga istrinya itu bisa menolak suaminya tersebut. Tapi alasan kenapa istrinya menolak karena tidak mau itu harus jelas. Seperti ketika suaminya tidak menafkahi lahir dan batin atau dan lain sebagainya. Jadi istri tersebut boleh menolak akan tetapi dengan syarat-syarat yang memang diperbolehkan untuk menolaknya. Baik. Murajaah itu sigatnya apa? Sifatnya itu master. Master dari lafal Roja'a. roja'a. Tasrifkan. Roja'a yuraji'u muraja'atan warija'an fahuwa muraji'un wadhaka muraja'un roji'latu roji' muraja'un. Di sini ada tangqadi. Tangqadi itu sigatnya? Sigatnya fi'il mudhari. Dari madi. Apa ya? Nakodo. Bukan. Ingkodo yang kodi. Oke, terus tadi al-marrah minar rujuk. Maksudnya apa itu? Yang awal tadi. Kembali ini marrah 1 kali. Kan kembali, jadi kembali 1 kali. Marrah itu yang dimaksud marrah itu master marrah. Oh. Wa fa'latun limarratin kajalsah wa fi'latun lihayatin kajalsah. Ya kan? Nah, jadi raja'ah itu master marrah dari rujuk. Oke. Terima kasih, Rifa. Barakallahu fiik. Nahtu ila al-musyarik at-tali yakni min kulliyati Saintek Imam Akmal. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya akhi Ikmal. Iqra faslun fir riba.
Wajadta? Tafadhal, ibda. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi sa'iri sholihin amin. Faslun ai hada tegese utawi iki. Faslun iku ana fasal suci. Fir riba kan tetep ing dalem nerangake riba. Riba mau bi alfin kelapan alif maksud nang diwaca endek. Lugotan ing dalam cara lugot aziyadatu iku tambah. Wa syar'an cara syarat. Muqabalatu syai' muqabalatu aiqadin iku bandingake iwat bi akhirin kelawan pendukung yo maju ulin kawat dikawarwi majhul tamatili kang ora dikawarwi mepadani fi iyari syar'i ing dalam timbangan syarat halat al-aqdi ing dalam tingkah akad au ma'a ta'khirin utawa dalam serta ning akhirate fil aiwadaini ing dalam impat waro au ahadima utawa salah sijine aiwadain war riba utawi riba haramun iku haram wa inna mayakuna angin pemestine ono apa riba fi dhahabi iku tetep ing dalem emas faqih lan perak fil maqamat lan ing dalem pira-pira panganan wa ya utawi amat umat ma iku perkara yuk suatu kang disejo apa ma waliban ing dalem kaprae leptomi krono pangan istinatan kelawan kanggo kekuatan au tafakuhan utawa kelawan kanggo enak-enakan au tadawiyan utawa kelawan kanggo obat-obatan oleh dan orang rumahku apa riba-riba fi ghairi dzalika jam saya mengkono-mengkono umat dapat fiqh oleh yang juga orang menang apa bayu dhabi apa adol emas wal bidabi kelawan emas malah betul orang perak kan tadi kaya mengkono-mengkono al-dhahab bidhahab ai bil fiqati tekse kelawan perak mau dirubah ini iku dicetak karone kana ono apa dhahab wal fiqah au ghairu madrubah ini utawa orang dicetak karone ilang mutamadilan kejoko pepadan ai mistan tekse podo gimistin kelawan podo fala yasihku mongko ora sah bayi au syai'in apa atu suci-suci min dalika saking mengkono-mengkono baik wal fiqh mutafadilan hale kelawan luwean apa ulu ta pengendikan musonef pengendikan makudan ai halan kese kencang ya dan dia dikese tangan lawan tangan falau dia menglam ditol apa suci-suci min dalika saking mengkono-mengkono fiqh muajalan hale di tempo lam yasiham ora sah. Baik, Isyrah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ini menjelaskan tentang riba. Riba sendiri menggunakan alif yang dibaca pendek. Riba secara bahasa atau terminologi yaitu tambah aziyadah. Adapun secara syarah yaitu muqabalatu imadin, yaitu menukar sesuatu dagangan dengan dagangan lain yang di saat akad berlangsung tidak diketahui kesetaraannya atau kesepadanannya. Duanya dalam mi'yar atau penyetara menurut syarat atau disertai dengan penundaan dalam keduanya ataupun hanya dalam salah satunya. Riba haramun, adapun riba itu haram. Ini terjadi pada emas dan makanan, emas, perak, dan makanan. Yang dimaksud dengan makanan sendiri yaitu benda yang umumnya sengaja untuk digunakan sebagai makanan, baik untuk makan kuatan seperti nasi atau untuk makanan ringan atau cemilan seperti buah-buahan atau jajanan dan tadawian yaitu obat-obatan. Wala yajuzu bai'ul dhahabi wal bidhahabi. Tidak diperbolehkan untuk menjual emas ditukar dengan emas. Juga tidak diperbolehkan untuk menjual perak dengan perak. Kecuali timbangannya itu sama. Baik itu emas dan peraknya dicetak ataupun tidak dicetak. Dan sah menjual sesuatu dari keduanya
secara beda kadarnya atau selisih. Dan yang kedua yaitu syaratnya yaitu seketika. Jadi tadi yang pertama ya syaratnya yaitu setara atau mutamatilan. Yang kedua yaitu nakdan atau seketika, langsung serahkan. Wala yasihu bai'u ma ibta'a, dan tidak sah menjual sesuatu yang telah dibeli namun belum diterima hingga pembeli telah menerimanya. Baik pembeli menjualnya kembali kepada penjual pertama atau kepada orang lain. Oke. Sudah. Akmal, Oke. contohkan riba yang populer saat ini. Mungkin riba yang paling populer saat ini praktek pada bank, mungkin bunga itu paling populer saat ini. Ada juga mungkin pada praktek jual beli di pasar, itu ketika seseorang mengambil keuntungan terlalu besar. Mungkin seperti itu. Bunga bank termasuk riba. Ya, misal karena kita berhutang kepada bank itu nantinya setiap bulan kita harus membayar lebih dari yang awalnya itu. Berarti tidak boleh. Dalam Tidak boleh berarti. tidak boleh. Tidak boleh. Tapi ya karena sekarang sudah zamannya sudah semua mengharuskan memakai bank, ya diperbolehkan. Termasuk kalau kamu nabung 100 juta, kalau dalam setahun bisa jadi misal 105 atau 110 juta. Iya, Pak. Termasuk riba juga atau bukan? Secara hukum asal termasuk riba. Namun untuk zaman sekarang mungkin itu diperbolehkan karena darurat. Daruratnya mana? Semua harus memakai bank, bahkan ketika kita ingin berangkat haji pun melalui bank. Jadi setiap perbuatan kita tak terlepas dari yang namanya bank itu sendiri, Pak. Berarti kamu sebagai orang yang pernah ngaji fikih dihadapkan dengan realitas sekarang, apa yang kamu lakukan? Sebaiknya kita itu mengambil yang maslahat saja, Pak. Yang maslahat supaya nantinya memudahkan. Kalau versi kamu yang maslahat mana? Untuk sekarang ini ya memakai bank, mungkin karena keamanannya, Pak. Gitu. Berarti fikih kamu kesampingkan ini. Mungkin ketika haji kan harus memakai bank, kan? Tidak mungkin kita memakai yang lain. Mungkin kita berangkat sendiri melalui kapal atau apa, kan tidak mungkin, Pak. Kalau masalah haji kan kita bayar 35 juta misal selesai. Ribanya mana? Tidak ada, Pak. Lah ya. Mungkin masalah hutang saja, Pak. Ya kalau bisa hutang itu dihindari ya. Kalau di bank dihindari lah. Di situ ada kata mutamasilan. Itu sigotnya apa? Isim fa'il. Dari madhi? Tama salah. Tasrifkan. Tama salah ya tama salah ya tama salah formu tama salah wajah kamu tama salah. Oke. Sekarang tadawiyan. Dari fi'il madhi tadawaya. Tadawaya. Bukan, Pak. Apa? Tadawa. Mutadawan. Baik, syukran laka ya Akmal, barakallahu fiik. Syukran. Wa nastamir ila al-musyarik al-akhir yakni min kulliyati
al-ulum as-siyasah Marsha Hafiyanza. Marsha Hadirah. Hadirah. Qara. Ahkamil waqfi. Tis'ah wa salasin. Wajati? Diulangi, Pak. Fi ahkamil waqfi. 39 kalau kitab saya. Halo. Belum nemu, Pak. Belum ketemu. Aduh. Kamu bagi kitab apa itu? Yang belakang. Ini masih di bab muamalah, Pak. Bab buyu. Maksudnya kitab saya halaman 39. Kitabmu mungkin di sekitar itu. Ini enggak, ya sebagai enggak sama. Halo, kok lama? Ya sudah. Wadiah. Babak yang belakang. Ini yang bab nikah atau bab muamalah? Bab baik. Ini aja. Kamu baca mana, Miss? Silahkan. Tadi baca lama. Ya. Bab buyu'u yang faslun wa yasihus salamu. Oh ya, silakan, tafadhol. Mulai. Afwan, Pak. Iya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala wa nafa'ani biduni bidarini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasihu lansah apa salamu salama halan hale kancing reksa wal mu'ajjalan lan den sumeake. Bima ing dalam perkara takamalan kang ado sempurna fihi ing dalam syekh iku hamsul syara itu 5 pira-pira syarat ayyakuna yen to ana
apa madbutan bisifati dan sifat lam yahtalit kan orang yang pernah bihi tingkah dengan 5 syarat yang dimana adanya penggawaian dengan sifat dan juga jenisnya yang tidak campur dari yang lain. Kemudian tidak adanya guguran dan juga perkara juz yang disahkan. Oke. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya akad salam itu apa? Akad apa, Pak? Akad salam itu apa? Akad salam itu akad yang dimana penjual yang sesuatu yang disifati kemudian ditanggungnya dengan itu tidak sah. Kecuali dengan qabul. Bahasa sederhananya itu. Itu bisa dikatakan ya sigot ilmu dore. Fi'il mudhari. Dari madi apa? Dari kata ajalan. Ya, coba ditasrif coba. Ajala yu'ajilu mu'ajalan waji'alan mu'ajalan fahuwa mu'ajilun wadaka mu'ajalun ajilatu ajil mu'ajalun mu'ajalun. Berarti sigotnya? Sigotnya master. Master. Oke. Di situ ada kata madbuton. Madbuton. Sigotnya? Isim maf'ul. Maf'ul. Dari madi? Dobatun. Dobatun. Wow. Sejak kapan fi'il itu dapat tanwin? Dobato. Yadbatu dobtun. Dobato. Dari dobato. Terima kasih Mata, barakallahu fiik. Ya. Sudah selesai semua ya ini? Iya, Pak. Ya. Saya kembalikan ke Mas siapa tadi? Mas Lafif ya. Ya, baik. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Ustadz Yusuf Al-Faruq yang sudah komentar ini ya, Bapak Etika. Untuk tahap pengumuman
juara-juaranya akan diumumkan pada jam 11 ya. Jadi nanti para peserta maupun PJ yang ingin melihat pengumumannya bisa kembali bergabung ke room ini nantinya. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada Ustadz Al-Faruq untuk menyampaikan mungkin ada evaluasi atau apa gitu tambahan dari para peserta yang sudah mengikuti ini, Ustadz. Baik, terima kasih untuk teman-teman peserta. Saya apresiasi, saya ucapkan selamat atas usahanya. Ya, ada yang sudah maksimal, ada yang masih harus banyak belajar lagi. Tapi sebagai mahasiswa baru, ini merupakan bisa dikatakan sebuah keberhasilan bagi kalian ke-8 peserta ini. Dan insya Allah menjadi bekal yang sangat berharga. Dan ini pantas untuk terus kamu kembangkan, kamu jaga, kamu kembangkan terus ke depannya. Ya. Sebagian besar dalam hal memahami keluar grup ya kendala. Jadi ntar kita bertemu kembali, ini bisa melanjutkan aktivitas masing-masing. Semoga kita dapat mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Semangat terus dan itu bentar ya. Ya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.